Hello boy, selamat datang di channel Boy. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari game Resident Evil 4 Remake. Resident Evil 4 adalah game survival horror tahun 2023 yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Capcom. Game ini dirilis untuk PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, dan Xbox Series pada 24 Maret 2023. Versi untuk iOS, iPadOS, dan macOS akan dirilis pada 20 Desember 2023. Resident Evil 4 adalah game yang telah lama ditunggu-tunggu oleh para penggemar seri Resident Evil, dengan menghadirkan kembali karakter ikonik Leon S. Kennedy dan petualangan yang menegangkan. Game ini menjanjikan pengalaman baru yang segar bagi para pemain. Dimulai pada tahun 2004, tepatnya 6 tahun setelah insiden wabah T-Virus yang terjadi di Raccoon City pada Resident Evil 2. Tidak seperti pada Resident Evil 2, kita mengenal Leon sebagai polisi baru atau newcomer pada Resident 4. Kini Leon sudah menjadi polisi yang memiliki pengalaman cukup. Setelah beberapa peristiwa di Resident Evil Code Veronica pada tahun 2000 dan keterlibatannya dalam operasi Javier pada tahun 2002 bersama Jack Crouser selaku senior dan juga sebagai orang yang melatih Leon dalam pertempuran. Dari serangkaian pengalaman itulah yang membuat Leon kini menjadi polisi yang memiliki keterampilan bertarung yang mumpuni. Bisa dibilang dari situlah kini Leon menjadi bergabung dengan agen Asia di bawah pemerintah Amerika Serikat. Namun, ternyata bergabungnya dengan agen Asia di bawah pemerintah Amerika sebenarnya bukan atas kemauan Leon, namun ia tidak memiliki pilihan lain akibat serangkaian tragedi yang pernah ia alami. Mulai dari tewasnya polisi yang sempat membantunya di Resident Evil 2, lalu tewasnya Ada Wong yang Leon kini sudah mati pada Resident Evil 2, dan peristiwa horor lain yang sebenarnya mau ia lupakan, namun karena tidak bisa menolak akhirnya dan terpaksa menerima tugas dari sang presiden. Dengan terpaksanya, namun rupanya tugas yang diberikan oleh Presiden Amerika ke Leon bukan tugas sembarangan, karena Leon diminta tolong untuk menyelamatkan anak si presiden yang bernama Ashley Graham yang telah berhasil diculik oleh seorang misterius yang diyakini masih orang dalam, dan dikabarkan saat ini Ashley berada di sebuah desa terpencil di negara Spanyol. Namun kabar bagaimana Ashley Graham ini bisa diculik memang tidak dijelaskan secara rinci. Namun dikabarkan Ashley diculik pada saat sedang dalam perjalanan menuju ke kampung tersebut, sehingga bisa diasumsi Ashley saat itu sedang tidak dalam pengawasan. Namun sayangnya, desa tempat Ashley diculik rupanya dipenuhi oleh warga penganut sekte misterius yang bernama Sekte Los Illuminados. Sekte Los Illuminados pada zaman purba, tepatnya ribuan tahun dulu, di wilayah Siberia terdapat agama yang memuja Valaga. Agama ini terus ada hingga periode modern awal, di mana saat ini agama menjadi pandangan sebagai ancaman terhadap penganut Katolik Ortodok di wilayah tersebut, dan karena dianggap sebagai kepercayaan sesat, para pengikutnya dibantai dalam perang salib yang dipimpin oleh Ramon Salazar. Kemudian sisa Valaga dan para pengikut yang masih hidup ditimbun di dalam sisa-sisa kota di bawah. Pelaga itu sendiri terjadi dari dua jenis, yakni pelaga tuan dan pelaga budak. Orang yang dijangkiti pelaga tuan mampu untuk mengendalikan orang yang terjangkit pelaga budak. Sampai akhirnya pada tahun 1990, seorang kepala peneliti senjata biologis berniat untuk menguasai pelaga yang masih tertimbun di dalam tanah itu demi untuk memanfaatkan agar mendapatkan pengaruh finansial dan militer di panggung dunia. Lalu dengan modus sebagai seorang nabi Shader, mengembangkan Los Illuminados sebagai kelanjutan dari agama purba kuno yang berasal dari wilayah tersebut. Untuk mendapatkan anggota baru yang kemudian akan ia tanamkan Valaga dalam tubuh mereka, di antara para anggotanya terdapat seorang raja yang bernama Ramon Salazar.
yang ia juga merupakan keturunan ke-8 dari Raja Salajar. Sebagai dari Raja Salajar yang paling bertanggung jawab atas pembantaian dan penganut sekte purba dulu yang ia bantai, serta saat perang salib dengan modus untuk menebus dosa yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Setder berhasil mendapatkan kepercayaan dari Ramon, sehingga dulu mendapatkan akses untuk membuka kembali goa-goa dulu yang pernah tertimbun, yang berisi flagan di dalamnya. Akhirnya, dari situlah Setder mulai menciptakan pasukan dan menyuntikkan pelaga budak ke dalam warga kota, termasuk ke Ramon Salajar. Bahkan Setder sendiri, ia juga menyuntikkan pelaga Tuhan sebagai pelaga yang paling dominan dalam dirinya, biar ia bisa memiliki kendali langsung atas pelaga budak, atau bisa dibilang biar dia biasa mengontrol anggota yang lain. Dan ia juga dapat memiliki kekuatan yang lebih besar, sehingga kini ia bisa menguasai seluruh desa beserta wilayah kastil dalam sampai sekarang. Inilah cerita tentang Los Illuminados yang akan terjadi di dalam desa yang akan dikunjungi oleh Leon. Leon seorang diri berangkat ke Spanyol dengan sebuah mobil, dengan diantar oleh 2 orang polisi untuk mengunjungi desa terpencil tersebut. Walaupun di dalam perjalanan, salah satu polisi sudah mengatakan dari awal bahwa tempat yang akan si Leon datangi dikabarkan sering ada orang hilang dan sampai sekarang tidak kunjung kembali. Namun Leon tidak bergeming dan tetap melanjutkan misi utamanya. Setelah berjalan cukup jauh, kemudian sampailah mereka pada tempat tujuan, dan kebetulan salah satu polisi juga mau turun karena ingin buang air kecil. Saat sedang buang air kecil, polisi pertama yang ingin kencing seperti mendengar suara dari dalam semak-semak. Kemudian ia juga merasa seperti ada yang memperhatikan. Dari semak-semak mencoba mencari tahu hal tersebut. Kemudian di tempat lain, karena merasa kelamaan dan seperti ada yang mengganjal, polisi kedua meminta Leon untuk membantu mencari di mana polisi pertama. Leon berjalan menyusuri jalan setapak, sampai akhirnya Leon menemukan sebuah rumah yang terdapat seorang pria besar di dalamnya. Saat itu Leon mencoba untuk berkomunikasi, bahkan menggunakan bahasa Spanyol, tapi pria besar ini selalu menghiraukan. Namun, tiba-tiba suara menjadi sangat mengerikan ketika Leon menemukan ID card polisi pertama yang sayangnya terdapat bekas darah, dan tiba-tiba di belakang Leon, pria yang ada di dalam rumah tadi malah mencoba menyerang. Setelah perkelahian kecil, Leon berhasil membunuh pria tersebut. Lalu di dalam rumah yang sama, tanpa diduga, Leon menemukan mayat polisi pertama dengan kondisi sudah tewas mengenaskan dan kondisi radio HT yang masih menyala. Dan terdengar suara polisi kedua yang tadi ada di dalam mobil. Ketakutan. Kemudian masih di sekitaran sana, Leon menemukan ruangan lain yang terdapat foto-foto yang diduga foto-foto yang ia temukan adalah korban-korban yang berhasil ditangkap oleh sekte sesat itu. Di sini, Leon juga berhasil menemukan foto yang diyakini adalah foto dari Ashley Graham, anak dari Presiden Amerika, yang terlihat dari foto kondisinya tersebut cukup memprihatinkan, karena sedang dalam keadaan diikat tanpa tahu nasibnya seperti apa. Setelah menemukan bukti bahwa adanya Ashley Graham di desa tersebut, Leon kemudian menghubungi markas dan berbicara dengan Handicam, yang merupakan intel wanita yang berada di markas Handicam, yang nantinya akan membantu dengan memberikan petunjuk-petunjuk selama Leon berada di desa. Dari hasil temuan file, Leon menduga bahwa Ashley saat itu sedang ditahan di sebuah tempat yang di dekat danau yang ditandai dengan huruf X, yang diduga itu adalah lokasi Ashley ditahan. Namun, Leon tidak mengetahui bagaimana cara untuk bisa mencapai tempat tersebut. Sehingga saat itu, Leon meminta bantuan untuk memberikan petunjuk agar jalan Leon ini bisa sampai. Di sana sambil menunggu Handicam memberikan petunjuk, Leon melanjutkan eksplorasinya
Sampai sini, sebenarnya Leon sudah mulai merasa seperti ada yang aneh dengan orang-orang di desa. Lalu, Leon diserang oleh 3 orang, sambil membawa senjata dan tanpa bicara apapun. Dan tanpa alasan mengapa ia menyerang, dan merasa terancam. Leon loncat dari dalam rumah demi menghindari orang-orang itu. Yang ternyata sebenarnya para warga tersebut yang menyerang Leon itu bisa disebut dengan monster Ganados yang sudah terinfeksi Falaga. Walaupun secara fisik masih terlihat seperti manusia, namun biasanya perbedaan yang terinfeksi dengan manusia biasa ialah di mata. Mereka biasanya sudah terinfeksi, matanya menjadi merah dan otaknya sudah dikendalikan oleh si pencipta Falaga ini yang bernama Osman. Setelah itu, Leon melanjutkan eksplorasinya, dan naas, saat itu Leon melihat polisi kedua yang mengantarnya. Rupanya sudah dalam kondisi terikat di api unggun dan dibakar hidup-hidup oleh para Ganados. Leon yang keberadaannya sudah diketahui, dihampiri dan diserang bertubi-tubi oleh Ganados yang tingkahnya sudah semakin brutal. Namun, walaupun sudah berlari ke sana kemari, akhirnya Leon terpojok. Dalam kondisi terdesak, beruntung Leon masih bisa diselamatkan oleh suara lonceng yang berasal dari gereja, yang suaranya justru membuat para Ganados menjadi terdiam dan menghiraukan Leon. Kemudian, mereka berjalan menuju ke gereja kecil tersebut. Setelah itu, Leon mendapatkan kabar bahwa untuk mencapai ke lokasi danau tersebut, tepat Elsie ditahan, Leon harus mengharusi dan melalui jalan kecil yang berada di dekat kincir angin. Dari informasi itu, Leon menuju ke area kincir angin. Namun di tengah perjalanan, Leon ketemu dengan salah satu korban yang sedang ditahan, yang dia bernama Luis Sierra. Di sini kita bisa panggil dengan Luis. Luis yang memiliki peran yang sangat penting dalam story dari Resident Evil 4. Sesaat setelah berhasil menyelamatkan Luis, tiba-tiba Leon didatangi oleh sesosok pria tinggi, besar, yang muncul di hadapan Leon dan langsung menyerangnya tiba-tiba. Pria besar ini memiliki tenaga yang sangat kuat, seketika membuat Leon mudah terpental dan pingsan. Pria ini bernama Vittorio Mendes. Dulu, dia adalah seorang pastor, atau bisa dibilang ia adalah tokoh yang disegani dan paling berpengaruh di desa ini. Namun saat Osman Settler berhasil menginvasi desa dengan licik, memanfaatkan Mendes untuk mengubah keyakinan orang-orang desa dengan cara khotbahnya, dengan mengajak para warga desa untuk bergabung dengan Los Illuminados, dengan modus bahwa jiwa mereka akan bisa diselamatkan. Kemudian, Mendes juga diberikan privilege sama seluler, dengan diberikan flaga dengan spesies tuan yang sudah di-upgrade, biar bisa membuatnya memiliki kekuatan lebih dan memiliki kendali penuh atas tubuhnya, serta kemampuan untuk bermutasi jika diperlukan, sehingga bisa dibilang Mendes ini adalah orang kepercayaan sedulur, dan kaki tangannya saat dalam keadaan setengah sadar setelah habis dipukul sama Mendes. Mendes selalu menyuntikkan sebuah serum ke dalam tubuhnya Leon yang berisi Las Plagas, sambil mengatakan bahwa Leon adalah domba kurban yang akan mendapatkan tubuh yang paling suci. Namun pada titik ini tidak dijelaskan apa maksud dari perkataan Mendes. Kemudian saat sadar, Leon dalam kondisi sudah terikat bersama dengan Luis. Pada momen itu, Luis mengetahui bahwa lokasi asli saat ini sudah dipindahkan di sebuah gereja tua. Namun sebelum selesai menjelaskan, mereka berdua diserang oleh Ganados. Namun, Luis berhasil melepaskan diri dan meninggalkan Leon. Dengan meninggalkan sebuah kunci. Setelah kejadian itu, Leon menghubungi Handicam untuk mencari tahu
tentang identitas Louis. Sementara Leon akan melanjutkan perjalanannya menuju ke gereja tua, di mana tempat Ashley ditahan. Menurut informasi dari Louis, di tengah perjalanan, Leon ketemu lagi sama Mendes. Saat itu, Mendes mencoba untuk menghajar Leon dengan kakinya, kemudian mencekiknya sambil memperhatikan matanya Leon, yang pada momen itu sepertinya Mendes ingin melihat perkembangan pelaga yang sudah berhasil ia suntikan ke Leon. Namun beruntung, dari luar jendela muncullah wanita. Ia adalah yang mendistract perhatian Mendes setelah ia berhasil menembaknya peluru ke kepala Mendes. Sambil kabur, kemudian Mendes langsung mengejar. Namun sampai sini belum diketahui apa motif dari wanita tersebut di desa terpencil ini. Dan dari sini juga kelihatan Leon masih belum tahu wanita yang menyelamatkan dia adalah yang sebenarnya, yaitu si Ada. Tanpa sepengetahuan Leon, rupanya wanita itu masih hidup. Dia adalah Ada Wong, yang sebenarnya adalah seorang agen yang udah muncul di Resident Evil 2, yang diceritakan pada Resident 4 kembali. Ia disuruh oleh seorang misterius untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang Pelaga Tuan yang telah dipercaya. Pelaga Tuan ini adalah pelaga yang paling powerful yang bisa dipakai oleh Cedar, sehingga membuat dirinya menjadi paling kuat di antara monster. Karena ia mampu mengendalikan semua monster dengan pikirannya. Tampaknya seorang misterius ini menyuruh Ada Wong untuk mengambil sampel telur Pelaga Tuan yang masih ada dari seorang peneliti. Namun sampai sini sosok siapa orang yang menyuruh Ada Wong masih misterius. Beberapa saat kemudian, Leon menyelamatkan seekor serigala dari jebakan. Dan tidak lama, Leon mendapatkan kabar yang bilang kalau Louis adalah mantan dari peneliti Umbrella. Hal itu membuat spontan Leon membenci dengan Louis, yang statusnya adalah sebagai peneliti organisasi yang dipercaya bertanggung jawab atas meluahnya wabah virus tersebut, sehingga mengakibatkan Raccoon City menjadi hancur. Namun, Leon lebih baik fokus dengan misi untuk menyelamatkan Ashley dibandingkan memikirkan tentang Louis. Singkatnya, sampailah Leon di gereja tua. Namun ternyata gereja itu dikunci rapat dan Leon tidak bisa masuk untuk mengecek apakah benar ada Ashley di dalam sana, karena gereja tersebut terkunci, sehingga kemungkinan besar gereja ini memang sengaja dilindungi olehnya karena ada Ashley di dalamnya. Kemudian untuk bisa masuk ke gereja tersebut, Leon rupanya harus mencari kuncinya. Dalam pencarian mencari kunci untuk membuka gereja, Leon harus menghadapi monster air yang besar. Dan setelah Leon berhasil mengalahkan monster air tersebut, Leonnya badannya kembali lemah. Terlihat efek dari suntikan Las Plaza mulai menjangkiti tubuh Leon. Bahkan dari mulutnya, Leon mengeluarkan darah dan membuat Leon pingsan. Ketika ia pingsan, dan dalam mimpinya, seolah ia kembali melihat sesosok dari Settler. Tiga jam kemudian, Leon kembali sadar. Singkatnya, Leon berhasil menemukan kunci untuk membuka gereja. Sebelum berhasil masuk ke dalam gereja, Leon berhadapan dengan makhluk El Gigante, yang jika dilihat dari pertempuran dari pundak monster El Gigante, kita bisa melihat adanya makhluk yang lain, ada Las Vargas yang mengendalikan tubuh dari El Gigante. Namun, di sini juga terlihat kalau Leon rupanya dibantu oleh serigala yang sebelumnya diselamatkan oleh Leon. Setelah berhasil masuk ke dalam gereja tua, Leon berhasil menemukan Ashley yang dalam kondisi baik-baik saja. Terlihat, Ashley ini masih dalam keadaan baik. Walaupun Ashley pada awalnya takut melihat Leon, namun pada akhirnya, setelah Leon mengatakan bahwa ia adalah utusan dari ayahnya, yang membuat Ashley menjadi tenang, sedikit lega. Dan di sini rupanya kalau kita perhatikan, pakaian Ashley pada Resident Evil 4 berbeda dengan versi originalnya. Yang pada versi originalnya,
masih menggunakan wok. Lama di dalam gereja, dan akhirnya mereka keluar. Leon dan Asli dikejutkan dengan kedatangan para Ganados dalam jumlah yang banyak dengan membawa obor. Di tempat lain, rupanya Cedar mengapalkan sebuah manta yang membuat para Ganados menjadi ingin menangkap Leon dan Asli. Saat itu terlihat apalan mantra yang diucapkan oleh Cedar rupanya juga membuat Leon dan Asli ini seperti terganggu, yang artinya Leon dan Asli rupanya sama-sama telah dimasuki flaga budak yang dalam waktu tertentu akan bisa menguasai tubuh mereka. Namun beruntung, mereka berdua masih bisa kabur. Kemudian Leon segera menuju ke lokasi yang ditentukan nantinya, yang akan dikirimkan helikopter untuk menjemput Leon dan Asli. Sambil menunggu jemputan, Leon dan Asli masih disibukkan oleh Ganados yang terus-menerus mengejar mereka. Namun di tengah pelarian, mereka berdua masih bisa dibantu oleh Louis dengan mengajak Leon dan Asli untuk masuk ke dalam sebuah rumah saat bertemu lagi dengan Louis. Leon ini terlihat emosi. Di sini ya, setelah mengetahui bahwa Louis rupanya dulu pernah bekerja sebagai ilmuwan di Umbrella, namun di tengah interogasinya, para Ganados yang datang sudah semakin banyak. Kondisi ini membuat Leon meminta Asli untuk lebih baik menyelamatkan diri, sementara Leon dan Louis mencoba survive di tengah gempuran para Ganados dan monster-monster lainnya. Namun beruntungnya Asli pada Resident Evil 4 remake ini, dia udah gak beban lagi karena Asli berhasil menemukan jalan pintas untuk membawa mereka bertiga agar bisa segera menekan diri daripada monster-monster yang ada. Namun setelah berhasil menyelamatkan Asli, tiba-tiba dahak darah Louis yang melihat kondisi tersebut. Asli ini seolah menjadi paham dan notice, dan ia menjelaskan kalau batu-batu Asli itu dipastikan karena efek deflaga di dalam tubuhnya, dan itu adalah gejala awal dan pada tahap akhir akan bisa membuat Asli menjadi salah satu Ganados. Pada momen itu, Louis berpamitan pergi dan berjanji akan menghubungi Leon, dan nanti akhirnya pada titik itu mereka sepakatlah untuk bekerja sama. Namun tanpa sepengetahuan Leon, rupanya saat itu Louis bertemu dengan Ada Wong yang sampai saat ini sebenarnya masih misterius. Apa hubungannya antara Louis dan Ada Wong? Sebelum momen Louis bertemu dengan Ada dapat dilihat, Louis dan Ada ini memiliki kesepakatan bahwa misi Ada Wong ke desa ini adalah untuk mendapatkan sampel telur flaga dari seorang peneliti. Seorang peneliti itu rupanya adalah Louis. Dengan imbalan, Ada mau membantu Louis biar Louis bisa pergi dari desa tersebut. Sekaligus, Louis ingin menebus dosa-dosanya. Sebelum mereka berdua ketemu Louis, mereka sudah mau ditangkap sama Mendes. Di awal video, kita sempat lihat Louis ditahan diikat di dalam sebuah rumah sampai ketemu dan diselamatkan oleh Leon. Ini adalah ulahnya Mendes karena Mendes tahu bahwa Louis ingin kabur dan pastinya sekte Los Illuminados tidak mungkin membiarkannya kabur. Mengingat posisi Louis ini sangat vital di sana. Sebagai peneliti pada momen bertemunya Ada dan Louis, rupanya pada titik ini Louis masih belum berhasil mendapatkan sampel flaga Tuan yang diminta sama Ada. Kemudian di tempat lain, rupanya Leon mendapatkan kabar buruk yang mengatakan karena cuacanya lagi ekstrim sehingga helikopter tidak bisa menjemputnya, sehingga Leon ini harus menunggu lebih lama lagi. Namun dalam perjalanan, tiba-tiba mereka bertemu lagi dengan Mendes yang lagi-lagi mengejar Leon dan Asli sampai masuk ke gudang, dan pada titik itu sepertinya Leon menjadi tidak ada pilihan lain selain melawannya, sehingga terjadilah pertarungan antara Leon dan Mendes yang rupanya saat itu Mendes mampu merubah bentuknya menjadi monster. Namun setelah pertempuran panjang akhirnya Leon berhasil mengalahkan Mendes. Setelah itu Leon dan Asli melanjutkan pelariannya sampai akhirnya membawa mereka menuju ke dalam sebuah kastil. Saat baru mau masuk ke dalam, Louis menghubungi Leon untuk meminta ketemuan di sebuah lapangan di dalam kastil. Karena Louis akan memberikan obat untuk mengurangi sebaran flaga lebih jauh lagi dalam tubuhnya Leon Asli,
Namun di dalam kastil, rupanya Leon bertemu lagi dengan Ramon Salazar, yang sosok si Ramon Salazar ini yang sudah dikendalikan oleh Sader. Disinilah Ramon menceritakan bahwa motif dari penculikan asli adalah untuk ditanamkannya pelaga. Kemudian asli akan dibebaskan dan dikirim balik ke Amerika Serikat. Dan dari sana, tujuannya bisa menyebarkan telur ke anggota Kongres Hakim kepada militer, serta CEO yang berpengaruh di Amerika, sehingga orang-orang di sana menjadi bisa terpengaruh karena sudah terinfeksi dengan pelaga budak, sehingga mereka akan menjadi dalam pengaruh. Namun Leon enggan untuk memberikan dan mereka berdua berhasil kabur dari dalam kastil tersebut. Namun di luar kastil, efek dari pelaga sepertinya sudah mulai menyebar di dalam tubuhnya Ashley, sehingga saat itu Ashley sempat berada di dalam pengaruhnya, sempat hampir menusuk Leon, dan momen itu Ashley berhasil dipisahkan lagi dengan Leon setelah jebakan dari Ramon berhasil memisahkan mereka berdua. Saat mencoba mencari Ashley, Leon akhirnya bertemu lagi dengan Underwong, yang saat itu ada menyarankan untuk Leon ini lebih baik meninggalkan Ashley yang sudah terkena efek palaga yang sepertinya sulit untuk diselamatkan. Namun Leon enggak putus asa dan ia tetap ingin menuntaskan misinya, yakni menyelamatkan Ashley. Kemudian ada menghilang. Setelah mengalahkan beberapa monster, Leon berhasil bertemu lagi dengan Ashley, yang saat itu Ashley terlihat sudah ketakutan karena khawatir jika tiba-tiba ia menjadi tidak sadarkan diri lagi dan mencoba menyerang Leon. Dan pada momen itu terlihat bahwa efek deflaga tersebut sudah menjangkiti Leon. Setelah tubuh Leon sudah menjadi terlihat urat-uratnya yang berwarna hitam yang keluar. Namun setelah ditenangi sama Leon, Ashley akhirnya menjadi tenang. Namun sayangnya, mereka berdua akhirnya kembali dipisahkan setelah Ashley berhasil diculik oleh anak buahnya Sader. Beruntungnya, ada Wong yang tidak sengaja melihat Ashley yang sedang berada di sebuah ruangan. Ada Wong langsung memberikan info ke Leon agar bisa menyelamatkan Ashley tepat waktu. Singkatnya, Leon berhasil menemukan lagi keberadaan Ashley. Berdasarkan info dari Ada Wong, namun saat itu terlihat wajahnya Ashley sudah dicoret-coret dengan darah, yang kemungkinan dia akan diikuti oleh proses ritual. Di dalam ruangan juga terdapat Ramon Salazar bersama anak buahnya yang memberikan minuman ke Ashley yang seketika membuat efek pelaga dalam dirinya meningkat pesat. Namun rupanya Leon yang mencoba menolong Ashley berhasil digagalkan setelah ia berhasil ditangkap dan dilempar ke dalam lubang yang berisi mayat di dalamnya. Namun beruntung Leon yang masih gesit masih bisa berhasil selamat setelah berpegangan pada sebuah rantai. Setelah berhasil selamat, Leon kembali mencoba menemui Louis untuk mendapatkan obat penawar. Namun dalam perjalanan efek deflaga membuat Leon kembali memiliki ingatan tentang gambaran Sader, yang pada fisik kali ini ya melihat wajah seseorang yang tampaknya tidak asing bagi Leon, yakni Jack Krauser. Yang Krauser ini adalah mantan partnernya yang pada tahun lalu mereka sempat bertemu dan mendapatkan misi di Operation Highfire di Amerika Selatan, tepatnya di Amazon. Kini Krauser rupanya sudah berpihak kepada Sader, yang pastinya Krauser memiliki kebencian sama pemerintah Amerika imbas dari akhir operasi Highfire yang membuat tangannya Krauser ini luka parah, sehingga sudah tidak bisa ia gunakan kembali secara maksimal. Diperburuk setelah respon pemerintah Amerika yang justru malah meminta Krauser untuk lebih baik pensiun. Hal itulah yang membuat ia sakit hati terlebih saat itu ia mengetahui bahwa Leon seperti anak emas yang diberikan tugas langsung oleh presiden, sehingga membuat Leon ini sepertinya spesial daripada dia. Serangkaian peristiwa itulah yang membuat Krauser ini menjadi jahat. Pada titik ini, kemudian berhasil bertemu dengan Louis, dan saat itu Louis memberikan serum penawar sementara untuk Leon. Namun Louis merasa serum penawar ini hanya akan mengulur waktu saja, karena serum tersebut lama-kelamaan akan habis. Kemudian Louis berniat untuk membantu Leon untuk menemukan Ashley. Di tengah perjalanan mereka berdua dikejutkan dengan kemunculan dua gigantes
yang sempat membahayakan nyawa Leon. Namun, Louis berhasil menjadi partner yang baik buat Leon. Setelah itu, perjalanan mereka berdua membawa mereka pada area pertambangan yang mengharuskan mereka menaiki kereta gobak, yang dalam perjalanan banyak kumpulan Granados yang menyerang mereka bertubi-tubi. Namun, perjalanan dengan gobak ini terpaksa terhenti setelah kereta mereka terlempar karena jalur yang sudah rusak. Saat mencoba naik kereta ke atas dan menggunakan lift, Leon mempertanyakan lagi mengapa Louis ingin menolong Leon. Namun, Louis mengatakan semua itu semata-mata hanyalah untuk membuatnya merasa lebih baik, tanpa memberikan alasan yang pasti. Namun terungkap, Louis dulunya adalah seorang ahli biologis yang mendapatkan gelar sebagai ahli biologi yang luar biasa hebat. Kemudian reputasi Louis menarik perusahaan Umbrella yang merekrutnya ke dalam salah satu saintisnya yang namun semenjak wabah Recon City, perusahaan Umbrella menjadi sorotan dunia yang membuatnya kembali ke kampung halamannya di Spanyol. Namun saat itu, kampung halamannya rupanya sudah dikuasai oleh Setter yang tertarik dengan keahlian Louis, kemudian merekrutnya ke dalam Los Iluminados untuk meneliti Las Plagas yang akan memberikan fasilitas pulau pribadi. Maksud dari tujuan sebenarnya dari penelitian tersebut untuk Setter adalah untuk mempelajari apa saja kelemahan plaga tersebut, sehingga ia mampu merekayasa plaga generasi baru yang tahan terhadap kelemahannya. Sehingga nantinya akan tercipta plaga yang hampir mustahil untuk dikalahkan. Pada puncaknya, selama penelitian, Louis telah berhasil mengembangkan plaga tersebut, sehingga menciptakan pengembangan R. gigante, regenerator, dan lain-lain. Namun ia telah sadar bahwa agenda Setter yang sebenarnya adalah ingin menguasai dunia. Sadar akan hal itu, diam-diam ia mengkhianati Los Iluminados dan mengakses ke jaringan internet untuk membocorkan penelitiannya selama ini ke temannya yang ada di universitas, serta memberikan sampel plaga dominan dengan harapan teman-temannya ini akan membantu Louis biar Louis bisa kabur dari desa terpencil itu. Namun ternyata upaya untuk menghubungi teman lama justru malah membawanya berkomunikasi dengan Ada Wong yang pada saat itu sudah bekerja dengan organisasi misterius dan meminta Ada untuk mengambil sampel plaga tuan dari tangan Louis. Dengan kesepakatan itu, Ada akan membantu Louis biar bisa kabur dari sana. Itulah yang menjadi alasan kenapa Louis ingin membantu Leon, karena sebagai upaya penebusan dosanya. Secara teknis, bahwa Louis lah sebagai sang pencipta dari monster-monster yang ada di desa itu, serta menjadi jawaban juga mengapa ia bisa menjalin kerjasama dengan Ada Wong, dan kenapa ia bisa ditahan oleh Mendes, karena ia sebagai pengkhianat dan nyawanya terlalu berharga buat dibunuh. Ia memiliki andil besar dalam terciptanya pengembangan wabah Las Plagas. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba Kauser datang dan menusuknya tepat di belakangnya dengan menggunakan pisau punggungan Louis, sehingga membuat Louis ini sekarat. Ini menjadi momen untuk pertama kalinya Leon bertemu lagi dengan Kauser semenjak Operation Heifer 2 tahun yang lalu, yang menyebabkan Kauser ini membenci pemerintah karena menganggap hanya memanfaatkan dirinya dan membiarkan Kauser dan pasukannya ini dibubarkan. Dan melihat kemunculan Kauser, Leon menjadi yakin bahwa aktor penculikan asli bisa dipastikan adalah Kauser. Namun, Kauser terlihat sudah jauh lebih kuat dan lebih cepat. Karena terungkap bahwa Kauser selama ini telah bekerja sama dengan Setter, dan terungkap Setter rupanya menyewa jasa Kauser untuk menculik asli Graham dan menjanjikan agar bisa mendapatkan kekuatan besar dari hasil suntikan plaga tuan ke dalam tubuhnya. Karena Kauser ini selalu berambisi menjadi lebih kuat dan menjadi sangat tertarik dengan kekuatan plaga, sehingga ia mengambil sampel laga spesial tuan yang ia terima dari Setter ke dalam tubuhnya sendiri. Namun, tidak seperti monster lainnya, Kauser memiliki kendali penuh atas dirinya dan tidak bisa dikendalikan oleh Setter. Sebab itulah, plaga memberikan Kauser kemampuan fisik yang jauh lebih besar dan jauh melampaui kata-kata manusia normal, dan memberikannya refleks yang luar biasa cepat. Dan titik ini, Kauser mengupanya juga telah disewa oleh organisasi misterius yang juga menyewa jasa dengan misi yang sama, yaitu untuk membawa sampel plaga tuan yang untuk diberikan ke organisasi tersebut. Namun, selain itu juga diberikan misi tambahan, yaitu dengan membunuh Leon. Akhirnya terjadilah pertarungan senior dan junior. Di sini, yang berakhir dengan kekalahan
Leon akhirnya beruntung. Namun belum sempat dibunuh, Louis berhasil menyelamatkan Leon. Sekali lagi, Corsair meninggalkan Leon dan Louis. Namun sebelum benar-benar tewas, Louis sempat memberikan kunci laboratorium miliknya, yang di dalam labnya rupanya terdapat alat yang mampu untuk mematikan Las Plagas yang ada di dalam tubuhnya. Lalu juga meminta Leon untuk membawa Ashley ke sana. Demi menyelamatkannya, juga kemudian Louis tewas. Dalam keadaan ada menggambarkan Leon bahwa Ashley telah ditahan di salah satu ruangan di kastil oleh anak buah Raymond. Setelah berhasil masuk ke dalam, Leon kembali melihat Corsair yang sedang menggendong Ashley, namun mencoba menghalangi Leon dengan mengubahnya kebentukan menjadi monster. Setelah pertempuran yang cukup melelahkan, Leon berhasil mengalahkan Ramon Salazar. Yang tewasnya Ramon seketika membuka pintu akses kedua kastil untuk membuat Leon mengejar Corsair yang sedang membawa Ashley dengan menggunakan speedboat. Kemudian ada membantu Leon dengan memberikan kunci speedboat, dan mereka berdua berusaha mengejar Corsair yang pergi menuju ke Frau tanpa nama itu dulu dijadikan basis kekuatannya dan mengumpulkan organisasi besar tersebut, militan, ilmuwan, dan mata-mata, dan melakukan proyek besar-besaran di pulau itu. Namun dalam perjalanan ke pulau tanpa nama itu, Ada sempat mengatakan bahwa Leon tidak pernah berubah. Walaupun Leon merasa dirinya telah berubah dalam hal mental dan kemampuan, namun menurut yang Ada masuk ini ialah berubah dalam hal kemampuan, namun lebih ke personality Leon yang masih sangat terlihat dedikasinya terhadap tugas yang diemban. Kemudian ada pemamitan sambil mengatakan, tidak lama kemudian Leon berhasil sampai di pulau tersebut. Dengan teropong, ia berhasil mendapatkan lokasi asli yang masih pingsan dan sedang dibawa oleh Corsair. Setelah melewati beberapa pasukan militan, Leon berhasil mendapati lokasi asli yang sedang ditahan di ruangan, yang untuk membuka ruangan tersebut perlu menggunakan 3 kunci. Singkatnya, setelah berhasil mendapatkan 3 kunci, Leon berhasil menyelamatkan Ashley dengan membuka ikatan di tangannya. Namun, saat itu Leon sudah melihat Ashley dalam kondisi yang semakin memburuk akibat efek Flaga yang mulai menguasai tubuhnya. Namun, Leon masih memiliki sisa 1 serum anti Flaga yang kemudian ia berikan ke Ashley. Kemudian, Ashley berhasil sadar. Lalu, Ada memberikan info ke Leon bahwa lab milik Louis rupanya berada di atas gunung, sehingga Leon harus pergi ke atas sana agar bisa mematikan Flaga yang ada di dalam tubuh mereka untuk selama-lamanya. Namun dalam perjalanan ke lab miliknya Louis, Leon dan Ashley sempat menemukan bongkahan Flaga dalam bentuk yang lebih besar. Kemudian, Sadder beserta para ajudannya datang untuk mengambil Ashley lagi. Namun, karena Leon masih dalam pengaruh Flaga, sehingga Sadder ini masih mudah untuk mengendalikan tubuh mereka. Bahkan Ashley sempat dipaksa untuk menembak Leon, namun sekuat tenaga masih mampu untuk menggagalkan arahan tembakannya ke Leon. Setelah itu, berhasil mengambil tubuh Ashley. Saat Leon coba mengejar, ia kembali diganggu oleh Corsair yang kali ini menghalangi Leon dan mencoba membunuhnya untuk yang sekian kalinya. Dan di sini sebenarnya terjadi adu mulut antara mereka berdua, di mana Leon yang sangat mementingkan honor sebagai Corsair yang masih sangat berambisi terhadap kekuatan, dan di sini juga mengungkapkan bahwa ia memang bekerja sama dengan Sadder demi bisa mendapatkan kekuatan. Kemudian, terjadi lagi pertempuran antara mereka berdua dengan combat menggunakan pisau. Setelah kalah dalam pertarungan jarak dekat, kini Corsair menunjukkan kekuatan yang ia dapat dari hasil Flaga, yaitu kemampuan tangan yang menyuplai pisau tajam. Setelah pertarungan sangat melelahkan, akhirnya Leon berhasil mengalahkan Corsair di akhir hayatnya Corsair. Leon terpaksa harus menekan pisau ke dalam dada Corsair yang sudah tidak berdaya lagi. Kemudian, Leon berhasil mengetahui bahwa Ashley sedang dibawa ke Sentry. Kemudian, helikopter datang yang bernama Mike, hasil kiriman yang udah lama ditunggu sama Leon untuk dijemput. Namun, pasukan yang dibawa ini mencoba untuk menyerang helikopter Mike, sehingga Leon harus menghancurkan pasukan yang di bawahnya menggunakan machine gun. Untuk mengamankan helikopternya milik Mike saat sudah mau dijemput, rupanya helikopter yang baik dinaiki oleh monster-monster, sehingga helikopter ini enggak terkontrol dan akhirnya meledak. Mike harus tewas dalam keadaan tersebut. Setelah itu, Leon akhirnya berhasil masuk ke Centauri
Lalu ia melihat Ashley yang pingsan di atas altar saat mau menolong dan menguasai tubuh Leon, sehingga membuat Leon beruntung ada datang di saat yang tepat dengan menggunakan submachine gun dan langsung membunuh tembakan ke arah Sadler dan pasukannya. Lalu kemudian menembakkan rantai yang mengikat salah satu patung agar memblokade di jalan sehingga Sadler bisa mengejar Leon yang sedang membawa Ashley. Berjalan selangkah demi selangkah sambil membawa Ashley menuju lab milik Louis. Dalam perjalanan, Sadler terus-menerus memainkan pikiran dan tubuh Leon yang sudah semakin tidak berdaya. Akhirnya, Leon sampailah di pintu lab dengan menggunakan kunci lab yang diberikan oleh Louis. Kemudian, Leon berhasil masuk ke dalam pintu lab langsung dan Leon menyembuhkan Ashley. Terlebih dahulu, dengan menggunakan alat milik Louis yang langsung mengarahkan sinar UV ke arah pelaga yang ada di dalam tubuhnya Ashley. Terlihat sangat kesakitan. Namun tidak berlangsung lama, pelaga dalam tubuhnya berhasil mati untuk selama-lamanya. Kemudian, ia juga berhasil diselamatkan oleh Ashley yang saat Leon tidak disadarkan diri. Rupanya, Ashley berhasil menyinari tubuh Leon dengan sinar UV juga, sehingga membuat Leon ini berhasil sadar. Setelah kondisi mereka membaik, Leon langsung membawa Ashley untuk segera pergi dari pulau tersebut. Namun ternyata, Leon mendapati bahwa Ada berhasil ditahan oleh Sadler dengan diikat di salah satu tiang, sehingga Leon harus menyelamatkan Ada. Setelah berhasil menyelamatkan Ada dengan menembakkan tali pengikatnya, Leon kemudian diserang oleh monster anak buahnya Sadler. Namun Ada yang masih cukup gesit untuk bisa berhasil membantu Leon sekali lagi. Akhirnya, Leon dan Ada kembali collapse untuk menyerang Sadler. Dengan hujanan peluru Sadler yang semakin terdesak, merubah dirinya menjadi monster besar. Namun Leon berhasil mengetahui kelemahan Sadler yang berada di mata-mata yang ada di kaki-kakinya. Sampai akhirnya, seluruh mata sudah berhasil rusak, sehingga membuat Sadler tewas. Namun, berhasil selamat dan merubah bentuknya ke versi kedua yang lebih tidak jelas lagi bentuknya. Kemudian, Ada memberikan rocket launcher ke Leon untuk menyerang kelemahan Sadler yang berada di pusat tubuhnya, dan dengan sentuhan akhir, menusukkan benda ke tengah matanya yang membuat Sadler ini benar-benar tewas dalam kondisi amburadul. Setelah itu, Ada mengambil sampel serum fasit Tuan yang memang dari awal sudah ia incar demi menuntaskan tugasnya di sini. Namun, Ada berjanji bahwa sampel tersebut akan aman di tangannya, walaupun di sini Ada tidak memberitahu sampel pelaga tersebut mau dikasih ke siapa, yang dari awal permainan memang masih misterius siapa organisasi yang menyuruh Ada untuk mengambil sampel pelaga Tuan ini. Lalu kemudian, Ada mengajak Leon untuk pergi. Namun Leon memilih untuk mencari jalan, yakni menggunakan speedboat bersama Ashley. Namun Leon hanya memiliki waktu 2 menit sebelum pulau tersebut akan hancur. Setelah akhirnya Leon berhasil menyelamatkan Ashley bersama-sama, mereka berhasil bebas dari sana. Di tempat ini, belum mendapatkan kabar dari Leon. Setelah masih penasaran bagaimana kabar Leon saat ini, belum tahu kalau helikopter yang dia kirim untuk menyelamatkan Leon yang sudah ditunggu sejak lama dan sempat menjadi harapan satu-satunya ternyata sudah hancur. Dan game pun berakhir. Kita akan ada melihat Arwong yang sedang berada di helikopter sambil menggenggam sampel pelaga Tuan yang gak lama kemudian ia mendapatkan telepon dari orang misterius yang rupanya dia adalah Albert Wesker yang sadari memang memberitahukan Ada bersama dengan Coulson untuk mengambil sampel pelaga di sana. Namun berbeda dengan Ada, Wesker memiliki misi sampingan, yakni untuk mencicipi kekuatan pelaga Tuan. Karena itu, untuk berjaga-jaga, Wesker juga mengutus Ada Wong untuk mencuri sampel pelaga dari Illuminados. Jika dilihat dari perbincangan mereka, memang terlihat memiliki rencana yang ambisius. Dengan memiliki rencana akan membunuh miliaran orang yang diduga dengan memanfaatkan ras pelaga, nantinya sebagai bagian dari proyek super virus Robust bersama dengan Typhus yang lebih mengerikan. Dengan niat, Wesker Ada menutup telepon dan meminta paksa pilot helikopter untuk terbang ke tujuan lain, yang hal itu mengidentifikasikan bahwa Ada mengkhianati Western dan memilih untuk tidak menyerahkan sampel pelaga yang diincar Wesker.
Dan cerita ini akan dilanjutkan pada series Resident Evil 5. Oke boy, itu tadi rangkaian cerita singkat dari game Resident Evil 4 Remake. Terima kasih sudah menyaksikan pembahasan video saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. See you boy.